Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kampus ini, di kelas yang kita cintai ini, yang sebelumnya kita juga sudah pernah ketemu di semester sebelumnya, di semester 3 ya. Ya, oke. Di semester 4 ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, atau yang biasa kita dengar dengan istilah RPL. Ada yang juga sering dengar dengan istilah software engineering. Saya kira tidak butuh perkenalan ya, kan sudah kenal loh di semester-semester sebelumnya. Nama saya juga masih belum berubah, masih tetap yaitu Sunardi ya. Kemudian email saya juga masih tetap, misalkan ada konsultasi, kemudian terkait pertanyaan apapun silakan hubungi email saya ya. Ada yang pernah dengar RPL itu apa? Belum ya, belum pernah. Kalau misalkan dari sisi kepanjangan RPL, ada yang bisa mengartikan rekayasa perangkat lunak. Kalau diartikan satu-satu artinya perangkat lunak atau software yang direkayasa. Oke. Nah, di mata kuliah ini fokusnya yaitu untuk memberikan pemahaman dan penguasaan kepada kalian tentunya untuk penggunaan macam-macam model dalam software engineering atau RPL, seperti model waterfall. Ini biasanya digunakan dalam tahap penelitian ya. Walaupun nanti kita akan juga menemukan atau kita menemui model-model yang lain seperti RAD atau RAD, kemudian proses model incremental atau spiral ya. Kemudian nanti setelah mata kuliah ini selesai, saya harapkan kalian mampu menggunakan model-model yang akan kita pelajari bersama sampai akhir semester. Model-model tersebut mampu kalian terapkan dalam rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak dalam artian adalah membuat sebuah software atau aplikasi yang nantinya akan digunakan entah itu di lembaga atau instansi-instansi di mana kalian membangun sebuah software tersebut. Ini yang materi-materi yang akan kita pelajari bersama, kita diskusi bareng dari mulai pengertian atau konsep RPL hingga nanti endingnya. Ini akan saya jadikan tugas buat kalian, yaitu terkait dengan topik penelitian dalam RPL. Nah, kalian nanti bisa bisa melakukan penelitian secara langsung di lapangan, baik di lembaga sekolah yang ada di sekitar kampus ini, madrasah atau lembaga-lembaga yang lain. Nanti bisa kita sharing di situ, belajar bareng, langsung terjun ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian ya. Dan nanti goalnya bagaimana proses rekayasa perangkat lunak yang kalian lakukan itu menghasilkan sebuah aplikasi atau software ya. Terkait mata kuliah ini ada dua pendukung sebagai penunjang kalian untuk menambah wawasan. Ada yang pertama itu, ada yang bagian utama pendukung, monggo terserah silakan. Kalian juga sudah bisa akses internet, bisa juga cari di Google, YouTube atau yang lain, yang pastinya sumbernya yang terpercaya ya. Sebelumnya saya akan memberikan ini terkait dengan penilaian proses perkuliahan kita. Yang pertama praktikum ya 20%, kemudian UTS pastinya, UAS juga. Nah, yang tak kalah penting tugas ini ya, tugas dan keaktifan kalian saat di proses perkuliahannya. Kuis sesekali akan saya lakukan buat tambahan nilai buat kalian ya. Oke, dari penilaian ini mungkin ada yang mau dirubah nilainya, ternyata nggak usah Pak, praktikum jangan besar-besar atau kurang besar,
poinnya, atau mungkin UTS-nya dikecilin atau gimana? Monggo. Mungkin masih perlu kesepakatan bersama. Ini kan kesepakatan antara saya dan kalian, tau kan, kayak gitu. Saya kan nggak mungkin maksakan kalian ya. Oke. Kalau menurut kami ini mungkin perlu beberapa perbaikan. Ya, monggo. Yang dari prestasi yang mulai dari praktikum 20%, kuliah 80%. Itu kuliah 80% maksudnya daftar kehadiran. Apa? Itu 80% itu meliputi UTS yang kalian nanti lewati, kemudian UAS, kemudian tugas dan keaktifan. Nah, di situ masuk ya. Keaktifan itu termasuk kehadiran kalian di situ ya. Jadi menurut kami itu perlu keaktifan itu ditingkatkan. Soalnya anak kuliah itu banyak yang mentang-mentang sudah jadi maha dari siswa begitu. Oh, itu gitu. Udah jarang mau masuk, sok gini, sok itulah. Nah, jadi menurut kami itu keaktifan perlu ditingkatkan begitu. Mungkin bisa jadi 40 atau 50 begitu supaya mereka itu tidak sembarangan cuma masuk, store muka, pulang lagi gitu kan. Berarti ini harus ada yang dikorbankan antara poin UTS apa UAS. Oke ya. Kalau UTS, UAS ini bisa dipastikan perorangan yang mengerjakan. Kalau praktikum ini bisa dua, bisa perorangan, bisa kelompok ya. Ini berarti harus ada yang dikorbankan antara UTS dan UAS ya. UAS saja, Ini harus disepakati dulu ya penilaian ini, karena nanti misalkan di akhir, Pak, saya sudah aktif di kuliah, kok nilai saya masih E. Ternyata dilihat-lihat benar aktif dalam mengikuti perkuliahan, tapi ternyata dia nggak rajin gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Atau malah sebaliknya, Pak, saya rajin, tapi di ruang kuliah tidur, lambat, kan kayak gitu. Kan masuk juga di bagian penilaian ini ya. Monggo disepakati bersama seperti apa, nanti kita catat, kita apa namanya? Kita buat lagi rank-rankannya. Enaknya seperti apa? Apa tugasnya 40% atau UASnya 20%? Atau dibalik? Masuk Pak. Ya, monggo. Kalau saya boleh usul Pak, di UAS itu lebih baik ya 20% dan keaktifan atau tugas itu 40%. Karena begini Pak, ini kan kita sudah mahasiswa, artinya nilai akhir itu bukan benar-benar hal yang mematikan. Jadi proses dari awal, dari tugas demi tugas ini kan juga menentukan. Nah, kadang kan apa ya, mahasiswa ini kadang-kadang kalau saya perhatikan di jurnal ya Pak, kalau saya baca-baca mungkin ya, tentang bagaimana mahasiswa ini ketika ada tugas-tugas ya cenderung tidak begitu diperhatikan dan dikumpulkan di akhir seperti itu, sehingga di situ juga tidak melatih bagaimana kedisiplinan mahasiswa. Kan tugas kan biasanya kan nanti dari dosen itu kan ada yang namanya deadline untuk pengumpulan, dan itu deadline itu nanti akan menguji bagaimana mahasiswa itu dia punya pemahaman yang baik enggak materi yang sudah diajarkan begitu. Itu menurut kami sih. Oke, temennya mengusulkan UASnya poinnya dikecilin ya. Berarti pindah ke UTS atau atau ke tugasnya. Alasannya sih ya karena itu tadi, karena banyak teman-teman kadang tugasnya ngumpulin di akhir. Monggo terserah kesepakatannya seperti apa. Saya kira juga masuk akal dan bisa ditoleransi. Kenapa kita lebih menghargai proses daripada hasil. Nah, UAS ini kan hasil akhir toh. Sementara prosesnya ada UTS, ada tugas, ada praktikum, ini proses-prosesnya. Monggo, terserah teman-teman, kita sepakati seperti apa. Atau masih butuh diskusi nanti sama teman-temannya, misalkan nanti sudah nyampe di UKM, silakan didiskusikan, nanti email ke saya ya. Nah, ini juga yang barusan disampaikan oleh teman-temannya, tugas dikumpulkan tepat waktu. Nah, kenapa ini peraturan ini saya cantumkan di sini? Karena saya berkaca ke semester yang kemarin, ternyata tugasnya
pengumpulannya malah di hampir-hampir UAS ya pengumpulannya. Oke. Yang tak kalah penting juga, nah ini yang poin kedua, yaitu sering teman-teman copy paste ya, mentang-mentang sudah jurusannya komputer, tinggal Ctrl C, Ctrl V, selesai. Ini akan saya tindak tegas. Kalian sudah semester 4, harusnya sudah mulai belajar untuk tidak copy paste ya. Kalau ini saya tidak butuh kesepakatan, kalian harus setuju terkait dengan ini, yaitu keterlambatan pengumpulan tugas, kemudian copy paste itu ya. Oke, kehadiran minimal 75%, kemudian toleransi keterlambatan 15 menit. Kemudian boleh nggak Pak, misalkan sudah lambat 15 menit masuk? Saya kira lebih baik tidak usah sudah ya. Tidak usah masuk ke kelas kalau sudah lewat 15 menit ya. Misalkan juga ada pertanyaan, lah nanti kehadiran saya berkurang toh Mbak? Ya salahnya jenengan, salahnya sampean kan, kayak gitu ya. Kenapa saya tidak bisa mentoleransi sampai lebih dari 15 menit? Kan kasihan sama teman-temannya, nanti misalkan kalian sudah lambat 15 menit, saya harus ngulang lagi apa yang saya sampaikan 15 menit sebelumnya kan, kayak gitu ya. Oke ya. Jadi kehadiran minimal 75%, keterlambatan saya toleransi sampai 15 menit. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga terkait dengan pakaian, ya harus rapi, sudah calon orang-orang sukses. Kemudian sikapnya juga harus dijaga. Nah, di pertemuan pertama ini kita hanya membahas deskripsi singkat, pengenalan apa itu RPL, kemudian apa sih tujuan RPL itu. Tujuan utamanya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian rekayasa perangkat lunak dan mengapa rekayasa perangkat lunak diperlukan dalam membangun perangkat lunak, dalam artian software atau aplikasi yang kita bangun, kenapa perlu direkayasa seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama, kita akan bahas bersama, karena tidak mungkin beda ya software dengan barang-barang pabrik ya. Kalau barang-barang pabrik itu ya, misalkan contohnya buat piring, ya sudah, piring yang kita buat tinggal kita buat cetakan, dicetak misalkan 10, 100, 1000, ya udah selesai. Tapi beda dengan software. Software setiap tempat beda pasti. Cara pengerjaannya beda, kemudian yang kita butuhkan juga beda ya. Ini akan kita bahas nanti ya, lebih lanjut lagi. Oke, kita lanjut di agenda pembahasan pertemuan pertama kali ini, yaitu yang pertama sudah kita lewati. Selanjutnya yaitu pengertian RPL, nanti akan dilanjutkan dengan urgensi RPL, kemudian kondisi RPL pada saat ini ya, bukan kondisi, maksudnya seperti apa sih penggunaan RPL di lingkungan kita ya. Kemudian mitos ya, mitos ini biasanya ada pasangannya. Apa mitos? Pasangannya mitos fakta. Oke, nanti kita akan bahas bareng-bareng. RPL itu sendiri teknologi yang meliputi proses, kemudian sekumpulan metode dan sederetan alat bantu atau yang biasa kita kenal dengan tool ya, untuk mengembangkan perangkat lunak ini menurut Roger Pressman ya. Kemudian penerapan sebuah pendekatan yang sistematik, tertib pastinya, kemudian terukur terhadap pengembangan dan pengoperasian serta perawatan perangkat lunak ya. Kemudian penerapan prinsip-prinsip keteknikan atau rekayasa dalam rangka memperoleh software yang ekonomis tetapi tetap handal dan cukup efisien ya. Efisien dalam artian ya entah itu waktunya, kemudian
biayanya seperti apa, ini salah satu tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Kenapa RPL ini butuh butuh dilakukan oleh software engineering atau oleh kita yang akan membuat software atau sebuah aplikasi? Saya analogikan RPL itu kalau di kehidupan sehari-hari sama kayak arsitek ya, sama kayak arsitek. Saya umpamakan software itu sama halnya dengan akan membangun rumah ya. Membangun rumah itu ada dua proses yang tidak bisa kita lewati, yaitu proses perencanaan, kemudian setelah rencananya matang, kemudian kita implementasi. Sama halnya juga di bagian pembuatan sebuah software atau perangkat lunak, perencanaan harus ada ya, kemudian implementasi pasti ya. Nah, perencanaan kalau di pembuatan software aplikasi itu di dalamnya ada tahap analisis ya, analisis, kemudian dilanjutkan dengan desain, baik dengan baik desain programnya seperti apa, tampilannya seperti apa, kemudian nanti dilanjutkan dengan coding, kemudian implementasi yang akan dilakukan oleh teman-teman programming. Selanjutnya di proses testingnya. Di pembuatan software aplikasi, tahapan yang tak kalah penting adalah di proses yang terakhir, yaitu di maintenance, pemeliharaan. Pemeliharaan ini paham maksudnya pemeliharaan seperti apa? Artinya maintenance di situ yaitu perangkat lunak yang kita bangun atau yang kita buat itu mudah untuk dikembangkan. Karena saya yakin sebuah software aplikasi yang kita buat, oke lah kita bisa pakai 1 atau 2 tahun. Bisa jadi di tahun ketiga butuh pengembangan ya. Sama halnya di rumah juga, perencanaannya harus matang. Setelah perencanaan matang, ada di tahap implementasi dari segi pondasi, kemudian batu batanya ukuran berapa, kemudian besi cornya menggunakan ukuran berapa. Kalau tidak direncanakan dengan baik, maka hampir bisa dipastikan ending atau goalnya atau hasil yang kita harapkan tidak sesuai ya. Nah, di proses pembuatan software aplikasi ini melibatkan banyak orang ya. Salah satunya ada bagian analis, ada bagian desain, ada bagian coding, ada bagian testing. Ini biasanya yang tak kalah pentingnya juga, karena kadang si pembuat software ditesting sendiri ya, ditesting atau diuji sendiri. Nah, kalau sudah yang melakukan pengujian hampir 100% software yang kita buat ya baik, bener, nggak ada errornya kayak gitu. Nah, oleh karena itu testing ini kita harus testing ke orang lain, atau paling tidak ke yang akan menggunakan software ini, atau dalam hal ini yaitu user ya. Nah, di proses testing ini biasanya ada beberapa poin yang misalkan kurang, kita balik lagi ke bagian desain, apa yang kira-kira kurang. Nah, proses antara balik kemudian balik lagi ke perencanaan, nanti ini masuk kategori model ya. Ada model waterfall, ada RAD, ada prototype. Tinggal nanti kita akan menggunakan yang mana dalam proses melakukan rekayasa perangkat lunak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut. Baik, izin bertanya Pak. Oke, siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami muliakan dan seluruh rekan-rekan seperjuangan, hafizahullah jami'an. Amin. Sebentar, namanya tolong dicatat ya, posmanya. Oke, ini terkait yang tadi tuh. Baik, di sini telah dipaparkan lebar dari Bapak dosen mengenai RPL tentang perancangan suatu software. Akan tetapi di sini terdapat
pengganjalan di benak kami ketika kami ingin membuat ada suatu kemauan untuk membuat software atau membuat aplikasi. Sedangkan kita ketahui bahwa pada saat ini programmer itu sangat minim sekali atau sangat kurang. Jika kami berkeinginan untuk membuat suatu software atau suatu aplikasi dengan dilakukan sendiri, tidak dilakukan dengan tim yang telah disebutkan tadi seperti analisis, ada yang menjadi programmer, ada yang bagian merancang, apakah kami mampu untuk membuat suatu software atau suatu aplikasi dengan diri kami sendiri tanpa ada bantuan orang lain? Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan yang bagus. Bisa nggak Pak, misalkan dalam sebuah pembuatan software atau pembangunan software dilakukan sendiri atau satu orang tanpa melibatkan beberapa orang? Jawabannya bisa-bisa saja kan, kayak gitu. Jawabannya bisa-bisa saja. Tapi apakah kita sanggup menerima dari hasil yang kita kerjakan, seperti itu ya. Kemudian belum lagi target atau kebutuhan atau kesesuaian program yang kita buat sesuai nggak dengan si user atau si, dalam hal ini misalkan yang pesan atau yang ingin minta dibuatkan software aplikasi kesampaian, sesuai enggak, seperti itu ya. Jawabannya bisa-bisa saja. Sama juga dengan halnya membangun rumah. Bisa nggak Pak buat rumah dikerjakan satu orang? Jawabannya bisa-bisa saja, seperti itu. Akan tetapi pembuatan atau pembangunan sebuah software aplikasi ini kita lihat skalanya dulu ya. Misalkan skalanya cukup besar, kita hampir dipastikan membutuhkan banyak orang ya. Sama juga dengan rumah, misalkan rumahnya 2 lantai Pak, kayaknya nggak mungkin deh dikerjakan satu orang ya. Kemudian saya aplikasinya hanya sebatas pencarian data Pak, cukup satu form. Oh, mungkin saja bisa dikerjakan. Tapi kalau sudah kompleks, misalkan aplikasi yang kita buat adalah sifatnya terintegrasi dengan aplikasi lain, contohnya misalkan yang sering kita lakukan, aplikasi yang sering kita bawa kartu masuk ke ruangan, colokin ke ruang ATM ya, itu kan softwarenya terintegrasi, dalam artian bisa mengakses ke seluruh bank yang kita yang kita tuju ya. Contoh gampangnya saja, ATM yang kita pegang, ATM-nya misalkan contohnya Bank A. Ketika proses pembuatan ATM Bank A, saya buatnya bukan di sini, malah di sana. Tapi kenapa kok bisa dikerjakan di sini atau dilakukan penarikan uang di sini? Itu softwarenya sudah terintegrasi. Nah, hal-hal demikian yang cukup kompleks terkait dengan software yang kita bangun, kita harus juga pikirkan matang. Belum lagi terkait dengan jaringannya. Oke. Jawabannya bisa enggak dikerjakan satu orang? Jawabannya bisa-bisa saja. Nah, jawaban ini akan nanti kalian buktikan di semester depan ya, KKN ya, sudah ya? Iya. Ya, di semester depan akan kalian buktikan sendiri ketika proses terjun langsung ke lapangan, menggali informasi, kemudian mendapatkan sebuah data, di-create dalam bentuk software aplikasi, seperti apa jadinya kalau dikerjakan sendiri. Oke, nanti kalian akan menemukan jawabannya sendiri. Oke, berikutnya RPL hari ini. Nah, ini tidak sedikit bagian pengembang software aplikasi yang ini ya, yang kondisinya demikian, yaitu pengembang perangkat lunak hanya sebatas membuat program saja ya. Kadang orang yang orang yang meminta kita untuk membuatkan program, dia tahunya hanya ya sudah buatkan saja programnya, tinggal coding selesai. Dia tidak mau tahu, padahal di proses sebelumnya masih ada proses analis, desain. Dia tidak memikirkan seperti itu ya.
Kemudian jadwal proyeknya yang ketat. Si peminta program ini mintanya cepat-cepat selesai, 1-2 hari bisa nggak, 1 minggu bisa nggak, kayak gitu, tanpa melihat proses sebelumnya ya. Belum banyak engineer yang menguasai terkait dengan RPL. Nah, rata-rata bagian programming ini yang tidak menguasai di bagian tahap-tahap awal, yaitu di bagian analisis dan desain. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan untuk dibuatkan dokumentasi. Saya yakin teman-teman sudah melakukan proses ini, hanya saja proses yang 2 itu pasti dilewati. Nah, ini yang sering terjadi di RPL, yaitu jadwalnya suka molor ya. Kemudian kalau sudah molor seperti yang disampaikan tadi, bisa nggak nambah programmer kan kayak gitu? Bisa-bisa saja seperti itu. Akan tetapi programmer yang baru masuk ini nyatu nggak dengan programmer yang lama kan kayak gitu. Khawatirnya nggak nyatu, malah tanya-tanya, ini bagian apa, ini bagian apa, nanti saya coding, malah tambah lama lagi kan seperti itu. Oleh karena itu perencanaan sangat dibutuhkan. Kemudian jika kita bisa outsourcing perangkat lunak, maka kita bisa lebih santai. Dalam artian, misalkan direncanakan di awal, kita kayaknya butuh programmer 20 orang deh. Ya udah, berarti kita santai-santai aja, 20 orang sudah cukup. Ternyata waktunya lebih cepat selesai dengan 20 orangnya. Enak wes, santai. Nggak usah nggak usah terlalu kesusu ya. Itu ya. Kemudian kebutuhan sistem sering mengalami perubahan, tetapi hal ini mudah diakomodasi karena PL itu fleksibel. Nah, di poin keempat ini erat kaitannya dengan model nanti ya. Di poin keempat ini yang akan saya titik beratkan sampai di pertemuan akhir, yaitu kebutuhan sistem sering mengalami perubahan, tetapi hal ini mudah diakomodasi karena perangkat lunak itu sifatnya fleksibel ya, bergantung kebutuhan. Misalkan di awal-awal si pembuat, saya butuh software aplikasi dengan beberapa menu yang akan memecahkan beberapa permasalahan, yaitu ABC, misalkan seperti itu, udah cukup. Ternyata dikerjakan, sudah mulai tahap C, ternyata si user ini minta, mohon maaf, ternyata masalahnya yang harus dipecahkan sampai D. Nah, rekayasa perangkat lunak bisa dengan beberapa model yang akan kita pelajari nanti ya. Kemudian begitu selesai program jalan, ya sudah selesai ya. Biasanya sudah diabaikan. Nah, ingat, di bagian kelima ini harus kita juga pikirkan matang-matang. Biasanya program sudah jadi, ada saja program yang tidak digunakan. Entah itu programnya kurang menarik, berarti ini terkait dengan desain di bagian perencanaan, atau misalkan outputnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini berarti di bagian analisis ada yang keliru. Ini bisa jadi software yang kita bangun tidak dipakai. Kemudian oke lah dipakai, selesai jalan, ternyata ketika ada pengembangan atau penambahan fitur, dia malah mulai dari awal lagi. Itu dikarenakan dokumentasi di bagian perencanaan dan desain tidak terdokumentasi dengan baik. Kita bisa lanjut nanti setelahnya duhur, kita break dulu. Setelah sholat jamaah duhur kita balik lagi. Oke, setuju? Oke, saya harap yang lambat tadi jangan lambat lagi. Oke, kalau bisa yang sarungan ya bisa ganti dulu ya. Oke, kita nanti akan masuk ke sesi kedua di setelahnya sholat jamaah duhur. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.